warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan biografi Putu Wijaya. Sebelum mulai ke videonya, perkenalkan nama saya Cantika Nurul Ainia. Perkenalkan nama saya Elhawa Hamratul Fatimah. Perkenalkan nama saya Eka Moh Yahya. Perkenalkan nama saya Putu Wijaya. Putu Wijaya dikenal sebagai novelis, cerpenis, dramawan, dan wartawan. Ia lahir tanggal 11 April 1944 di Puri Anom, Tabanan, Bali. Nama lengkapnya adalah I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Dari namanya ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan bangsawan. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Raka dan ibunya bernama Michael Erwati. Putu Wijaya pernah menikah dengan Reni Jayusman sekitar tahun 1980-an, tetapi usia perkawinan mereka tidak berlangsung lama. Dia menikah lagi dengan Dewi Pramunawati dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Gusti Ngurah Taksu Wijaya. Ia menamatkan sekolah rakyat hingga sekolah menengah atas di Bali. Kemudian Putu Wijaya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar sarjana hukum pada tanggal 28 Juni 1969. Di samping berkuliah di Fakultas Hukum, Putu juga belajar di Akademi Seni Drama dan Film atau ASDRFI selama 1 tahun, yaitu tahun 1964. Dalam kehidupan sehari-hari, Putu Wijaya tidak pernah memakai gelar sarjana hukumnya. Tahun 1968, ia ikut bermain di Bengkel Teater Rendra dan sempat mementaskan Bip Bob dan Bozo dalam drama Menunggu Godot di Jakarta tahun 1969. Sejak tahun 1959, Putu Wijaya bermain drama dengan kelompok Sanggar Bambu. Di sanggar itu, ia menyutradarai pementasan Lautan Bernyanyi tahun 1968. Setelah pindah ke Jakarta, Putu Wijaya bergabung dengan kelompok teater kecil pimpinan Arifin C. Noer. Dia juga menggabungkan diri dengan kelompok teater populer pimpinan Teguh Karya. Di samping itu, Putu Wijaya juga bekerja sebagai redaktur majalah Express. Setelah memimpin majalah Express karena majalah itu mati, ia bekerja sebagai redaktur majalah Tempo. Pada saat itulah Putu Wijaya mendapat dukungan dari beberapa temannya di Tempo untuk mendirikan sebuah teater. Akhirnya Putu Wijaya mendirikan teater mandiri. Dia juga pernah menjadi redaktur majalah Zaman. Pada tahun 1973, Putu Wijaya mendapat beasiswa untuk belajar drama di Jepang selama 1 tahun. Dalam mengikuti pelajaran itu, ia ikut hidup dengan kelompok masyarakat komunal di Itoen, Jepang. Di sana, Putu Wijaya hidup sebagai petani. Putu juga menyertai kelompok itu untuk berkeliling dalam usaha memberikan pertunjukan sandiwara rakyat keliling, yang bernama Swaraji. Dia hanya sanggup memanfaatkan beasiswa itu selama 7 bulan, lalu kembali ke Indonesia dan aktif kembali sebagai staf redaksi majalah Tempo. Lalu, pada tahun 1974, Putu Wijaya mendapat kesempatan untuk mengikuti lokakarya penulisan kreatif di Iowa City, Amerika Serikat. Kegiatan itu bernama International Writing Program yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Iowa. Setelah pulang ke Indonesia tahun 1975, ia mendapat kesempatan untuk bermain drama dalam Festival Teater Sedunia di Nancy, sebelah timur kota Paris, Prancis. Tahun 1845, Putu Wijaya mengikuti kegiatan Festival Horizonte 3 di Berlin, Jerman. Dalam berkarir, Putu Wijaya terkenal sebagai penulis naskah drama. Dari tangannya telah muncul beberapa naskah drama modern yang beraliran arus kesadaran. Naskah drama yang ditulisnya tidak sama dengan naskah drama konvensional. Di samping itu, Putu Wijaya juga menulis beberapa novel yang beraliran baru. Novel-novelnya juga bercorak arus kesadaran, absurd, seperti juga corak-corak novel Iwan Simatupang. Novel bercorak kejiwaan dan filsafat merupakan ciri tulisan Putu Wijaya. Putu Wijaya juga sering menulis cerita pendek. Sejumlah cerita pendeknya muncul baik yang berupa buku maupun yang terbit di berbagai majalah dan surat kabar. Sama seperti drama dan novelnya, cerita pendek Putu Wijaya juga bercorak baru, beraliran kesadaran baru, dan mengungkapkan banyak stream of consciousness. Banyak kritikus dan pengamat sastra yang memberikan kritik dan komentar terhadap Putu Wijaya. Teto menyatakan bahwa Putu Wijaya adalah orang yang sangat energetik dan serba bisa. Dia bukan hanya wartawan dan anggota tetap staf redaksi majalah Tempo, melainkan juga sutradara dan penulis drama. Unsur ketersaingan sebagai ciri khas manusia modern makin jelas dalam novel-novelnya. Di sinilah ia menunjukkan bakatnya sebagai novelis sepenuh-penuhnya. Umar Yunus menyamankan kedudukan Putu Wijaya dengan Iwan Simatupang. Jika dilihat dari kehadiran novelnya, Umar Yunus menyatakan bahwa kalau pengetahuan pembaca tentang novel dilihat oleh novel-novelnya Balai Pustaka, maka pengetahuan ini tidak akan mengimbaunya untuk memberikan reaksi positif terhadap novel-novel yang ditulis Iwan Simatupang ataupun Putu Wijaya, meskipun dengan mudah membaca tersebut dapat memahami novel Mokhtar Lubis dan Ramadan. Untuk kemungkinan dapat memberikan reaksi positif terhadap novel Iwan Simatupang dan Putu Wijaya, seorang pembaca mestilah melepaskan diri dari kerangka pemikiran yang diciptakan pengetahuannya. Tentang novel-novel Balai Pustaka, novel-novel Putu Wijaya dan Iwan Simatupang diciptakan dengan kerangka pemikiran yang telah berbeda sama sekali. Putu Wijaya telah menulis karya sastra dalam jumlah yang besar, baik dalam bentuk drama, novel, cerpen maupun puisi. Beberapa drama yang ditulis Putu Wijaya antara lain Lautan Bernyanyi 1967, Anu tahun 1974, Aduh tahun 1975, Dagdikduk tahun 1976, Edan tahun 1977, dan Ger tahun 1986. Kumpulan cerita pendek Putu Wijaya seperti Bom 1978,
S 1980 dan Grace 1982 juga dikenal secara luas. Kumpulan puisi Putu Wijaya berjudul Dadaku dan Adalah Perisaiku terbit tahun 1974. Dia juga menulis banyak novel yang mendapat sambutan luas. Novel-novel tersebut ialah Bila Malam Bertambah Malam 1971, Telegram 1972, Pabrik 1976, Stasiun 1977, MS 1977, Tak Cukup Sedih 1977, Ratu 1977, Sah 1997, Keok 1978, Sobat 1981, Lo 1982, dan Nyali 1983, Pol 1987, Perang 1995, dan Mala Teknologi Dangdut 2008. Kumpulan terpenyak berjudul Klub 2010. Sejak tahun 1990-an, Putu bergiat juga dalam dunia perfilman, yaitu mendirikan Putu Wijaya Mandiri Production, rumah produksi untuk pembuatan sinetron di televisinya. Dia telah menyutradai 3 buah film untuk layar lebar, yaitu Cus, Zigzag, dan Plong. Untuk sejenis sinetron, rumah produksinya telah menghasilkan Dukun Palsu 13 episode, Pas 52 episode, Non 39 episode, Warteg 20 episode, dan Jari-Jari Cinta. Putu Wijaya mendapat beberapa penghargaan dan hadiah atas karya-karyanya. Tahun 1967, naskah Putu Wijaya Lautan Bernyanyi mendapat hadiah ketiga dari Badan Pembina Teater Nasional Indonesia dalam sayembara penulisan lakon. Tahun 1980, ia memperoleh hadiah sastra ASEAN Sea World Award yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand atas karyanya Telegram, dan tahun 2008 ia menerima penghargaan Federasi Teater Indonesia di Taman Ismail Marzuki.